Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang masa Khulafaur Rasyidin, peralihan kekuasaan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh 4 khalifah. Yang beranggotakan saya Nadia Habibah, Nur Faizatul Husna, dan Mbak Novita Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa sih yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Yaitu pengganti Rasul. Nama tersebut dibentuk oleh orang-orang Muslim yang dekat dengan Rasulullah, karena 4 khalifah yang setelah ini, yang akan setelah Rasulullah wafat, itu menggantikan sebagai pemimpin atau kepala negara yang sebelumnya itu dikuasai, yang sebelumnya itu diduduki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peralihan kekuasaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar saja. Khalifah Abu Bakar itu dipilih oleh kaum muslimin berdasarkan kesepakatan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dikarenakan sebelum Rasulullah wafat, itu beliau tidak meninggalkan wasiat apapun kepada para sahabat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Novita. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya mengenai peralihan kekuasaan pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pada masa Umar bin Khattab. Proses peralihan kekuasaan pada masa Umar bin Khattab berbeda halnya dengan Abu Bakar. Jika pada masa Abu Bakar dilalui dengan perdebatan yang sangat sengit antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, maka pada masa Umar bin Khattab dilangsungkan secara tenang. Kondisi ini disebabkan Abu Bakar dan para sahabat yang lain telah melakukan tinjauan mengenai siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin selanjutnya. Setelah tinjauan dilaksanakan, akhirnya Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti untuk menjadi pemimpin selanjutnya, dan hal itu disetujui oleh sahabat-sahabat dan duta besar lainnya. Pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil dan perluasan wilayah yang dilakukan membuahkan hasil yang gemilang. Hal itu dikarenakan beliau adalah sosok yang multidimensional dan memiliki kepribadian yang sangat luar biasa, sehingga beliau dapat meruntuhkan 2 imperium adidaya, yaitu Roma dan Persia, yang merupakan bukti nyata atas kepiawaiannya dalam mengendalikan pemerintah. Beliau juga mendapat julukan dari sejarawan yaitu sebagai pembaharu besar dalam sejarah Islam. Hal ini dikarenakan beliau membuat reformasi di berbagai bidang yang belum dikenal oleh masa-masa sebelumnya. Yang kedua, Utsman bin Affan. Proses peralihan kekuasaan pada masa Utsman bin Affan tidak semulus Umar bin Khattab, karena proses ini dilakukan dari inisiatif beberapa sahabat senior yang khawatir akan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Apalagi Umar wafat saat belum pasti siapa yang akan menggantikannya. Tetapi sebelum Khalifah Umar wafat, beliau telah memilih beberapa orang untuk dipercayai sebagai orang yang memilih khalifah selanjutnya. Akhirnya Utsman
yang dipilih untuk menjadi khalifah selanjutnya. Utsman sebagai khalifah ketiga, dan pada masa pemerintahannya beliau menjadi tokoh politik yang unik. Kenapa disebut unik? Karena dari berbagai interpretasi kepribadian dan kebijakan yang telah dibuat mengundang berbagai kontroversi dan membuat pemerintahannya semakin lemah. Namun, apapun yang telah terjadi dalam pemerintahannya, beliau tetap bertanggung jawab. Yang selanjutnya, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang telah terbentang dari Persia hingga Afrika Selatan. Pemberontak yang telah menguasai Madinah tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan Ali sebagai khalifah selanjutnya. Tetapi Ali sempat menolak, namun Ali dipaksa oleh Zubair dan Tolhah, dan akhirnya Ali menerima baiat dari mereka. Beliau memerintah dalam suasana politik yang terus-menerus bergejolak. Selain tuntutan kasus pembunuhan Khalifah Utsman, ada kepentingan yang tersembunyi, yaitu suatu ambisi politik yang kuat dari pihak oposisi untuk menduduki sebuah jabatan khalifah. Dan hal ini membuat konflik antara Tolhah dengan Ali. Dan terjadilah Perang Jamal atau Perang Saudara pertama dalam sejarah Islam, serta juga Perang Siffin, yaitu Perang Dunia Kedua antara Muawiyah dengan Ali, yang akhirnya berakhir di Majelis Tahkim. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nurfaizatul Husna akan melanjutkan presentasi dari Mbak Novita, yaitu tentang kemajuan yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, semasa 4 khalifah di atas tadi itu banyak sekali kemajuan yang dicapai. Salah satunya yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu kemajuan yang dicapai yaitu memerangi nabi palsu, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, serta mengutus Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran yang ada yang tercecer. Selanjutnya yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Umar bin Khattab yaitu memperluas wilayah dari semenanjung Arab, Palestina, Syria, Irak, Persia, serta Mesir. Kedua yaitu membentuk majelis pemusyawaratan, serta membentuk beberapa dewan atau departemen. Selanjutnya yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air di kota-kota, serta memperluas masjid di Madinah dan beberapa kemajuan lainnya. Yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu mengembalikan prinsip-prinsip Baitul Mal yang telah dikuasai oleh Bani Umayyah pada masa Sayyidina Utsman, dan mengambil alih kembali tanah-tanah negara yang diberikan kepada keluarga Sayyidina Utsman pada masa kekhalifahannya. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di Google Classroom. Sekian dari kami, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.